Bangsa Yahudi menjalankan hari Sabat setiap Jumat sore sampai dengan Sabtu sore. Sabat manakah yang sebenarnya dijalankan? Apakah yang tertulis di Taurat sebagai salah satu instruksi Yahwa Elohim? Ataukah Sabat agama Yahudi? Apakah memang ada perbedaannya antara Sabat agama Yahudi dan Sabat yang tertulis di Taurat? Hari ketika Yehusha Kristus menyembuhkan orang lumpuh adalah hari Sabat. Dan apakah yang tidak diperbolehkan di hari Sabat? Tidak boleh memikul tilam. Siapakah yang mengatakan demikian? Apakah orang-orang Farisi dan Saduki? Tidak. Melainkan orang-orang Yahudi. Artinya, pandangan umum di bangsa Yahudi pada saat itu adalah, memikul tilam di hari Sabat tidaklah diperkenankan. Bila mengangkat tilam dari suatu tempat ke tempat lain tidaklah diperkenankan, mengapa Yehusha Kristus menyuruh orang lumpuh tersebut melakukannya? Apakah itu berarti Yehusha bukanlah pelaku Taurat, atau bahkan membatalkannya? Dengan bukti bahwa ia menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dilarang di hari Sabat. Harap diingat, bahwa apapun yang Yehusha Kristus katakan, atau perintahkan, atau instruksikan, tidak berasal dari inisiatif diri dia sendiri, melainkan dari Yahwa Bapa. Itu berarti bila Yehusha Kristus mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Taurat, perintah tersebut sebenarnya berasal dari Yahwa Bapa. Tetapi, di manakah tertulis di Alkitab, Taurat yang membahas mengenai larangan mengangkat suatu benda, dengan berat tertentu, dari satu tempat ke tempat lain? Jawabannya adalah tidak ada. Apa yang tertulis di Taurat mengenai Sabat sudah kami bahas di konten sebelumnya. Jadi peraturan yang manakah yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi? Tidak lain adalah, hukum agama Yahudi yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat. Hari Sabat mengharuskan setiap orang-orang percaya untuk libur dalam semua pekerjaan. Tetapi bangsa Yahudi menambahkan larangan yang terdapat di dalamnya. Mengapa demikian? Karena agama Yahudi membuat aturan-aturan tambahan mengenai Sabat. Salah satunya dikarenakan tafsiran ayat berikut. Yahwa Bapa melarang mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Pelanggaran atas perintah tersebut keras sekali, yaitu nyawa setiap orang yang melanggarnya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Yahwa Bapa melarang dengan keras setiap orang Israel keluar masuk pintu gerbang? Bila memang ada tambahan instruksi di hari Sabat selain bekerja, mengapa tidak dikatakan saja tidak boleh mengangkat barang yang cukup berat, keluar atau masuk rumah? Mengapa harus disebut pintu-pintu gerbang Yerusalem? Apakah instruksi tersebut sebenarnya berhubungan dengan pekerjaan? Nehemia adalah juru minum raja, yang membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan untuk membangun Yerusalem, termasuk gerbangnya. Apa yang orang-orang Israel lakukan pada hari Sabat? Mereka mengerik memeras anggur, membawa berkas-berkas gandum, dan banyak lainnya, yang mereka letakkan di atas keledai. Untuk apa? Untuk menjual barang-barang tersebut. Satu-satunya hal yang dilarang di hari Sabat, menguduskannya dengan cara tidak bekerja. Dan hal inilah yang telah orang-orang Israel lakukan pada zaman Nabi Yeremia, berjualan pada hari Sabat. Itulah sebabnya Yahwa Bapa melarang setiap orang Israel keluar dan masuk gerbang Yerusalem pada hari Sabat. Itu juga alasan Nabi Nehemia menutup pintu-pintu gerbang Yerusalem setiap hari Sabat. Untuk mencegah mereka bertransaksi, atau berjualan. Nabi Nehemia atas perkenanan Yahwa Elohim, sudah membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan, untuk kembali ke kota Yerusalem dan membangunnya. Tetapi setelah segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, bangsa Israel kembali melanggar hal yang dilarang, untuk menguduskan hari Sabat dengan tidak bekerja. Hari Sabat mengharuskan untuk setiap orang-orang percaya libur dalam hal pekerjaan. Hari Sabat adalah hari yang menyenangkan, hari di mana beristirahat dari semua pekerjaan, yang mana memang setiap manusia membutuhkannya.
Membawa barang-barang di hari Sabat, masuk atau keluar rumah, bahkan masuk atau keluar gerbang Yerusalem, jika tidak berhubungan dengan pekerjaan, atau mendapatkan keuntungan, tidaklah dilarang. Tetapi agama Yahudi menambahkan peraturan-peraturan, apa yang tidak boleh dikerjakan di hari Sabat, dan membuatnya menjadi tambah rumit. Apa yang tertulis di Taurat tidaklah boleh ditambahkan, atau dikurangi, atau bahkan dihilangkan. Yehusha Kristus memberkati.